Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak tengah berjoget sambil menenteng dan menenggak minuman keras diiringi alunan musik. Mirisnya, aksi tak terpuji sekelompok emak-emak ini dilakukan di depan anak-anak kecil. Perilaku emak-emak di Desa Bulusi Batang, Kecamatan Botoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini sontak menjadi tontonan warga. Atas tingkah lakunya yang menghebohkan dunia maya, emak-emak ini pun langsung meminta maaf kepada warga Jeneponto, khususnya warga Desa Bulusi Batang. Maka kami berkenan memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Bulusi Batang dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Kepada polisi, emak-emak mengaku berpesta miras sebagai bahan candaan saja. Menolakkan yang diduga minuman keras pada suatu pesta. Tipnya, mereka ini bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Aksi mama ini dilakukan saat merayakan pesta dari salah satu keluarga mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Ainus melaporkan. Polisi menyelidiki dugaan malapraktik yang mengakibatkan seorang wanita asal Medan meninggal dunia akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Diduga pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak. Usai viral di media sosial, klinik kecantikan tersebut tutup. Klinik kecantikan di Beji Timur, Depok ini tutup sejak beberapa hari lalu. Usai viralnya berita meninggalnya seorang pasien akibat ikut program perawatan kecantikan sedot lemak. Kini Polres Depok mendalami meninggalnya EN, warga Medan, setelah ikut program sedot lemak yang diduga dilakukan di klinik tersebut. Sudah kali kedua klinik tersebut diduga melakukan malpraktik. Pertama tahun 2023 lalu, seorang perempuan melapor usai menjalani sedot lemak dan mengalami lebam di area lengan. Kasus ini berakhir restoratif justice. Lalu kasus serupa terjadi 22 Juli lalu. EN, wanita asal Medan, melakukan perawatan kecantikan di klinik tersebut. Proses sedot lemak dilakukan melalui bagian lengan kanan dan kiri korban. Namun saat proses berlangsung, pembuluh darah di salah satu lengan korban pecah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Markonda. Kenapa? Jadi kita mau tahu itu, gitu kan. Nah, dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Data yang kami punya bahwasanya ini adalah kali kedua klinik tersebut dilaporkan di tahun 2023, kalau nggak salah 2023 ada LP, ada korban yang melapor ke. Tapi korban yang kedua itu seperti apa kondisi? Korban yang pertama tidak meninggal atau gimana Bang? Oh tidak. Petugas kepolisian telah memeriksa 2 saksi, dokter yang melakukan penindakan dan pemilik klinik. Kita periksa, interogasi, maksudnya sudah luar sesi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadian. Korban ini meninggal dunia. Meski keluarga belum melapor, polisi terus menyelidiki dan menggandeng pihak Pemkot Depok terkait izin praktek klinik serta izin praktek dokter yang melakukan sedot lemak. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky melaporkan. Sementara itu, tim kuasa hukum WSJ Beauty Clinic, Ricardo Siahaan, mengatakan pihak klinik sudah menjalankan tindakan sesuai SOP. Namun dalam prosesnya korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Tidak jujur dari Ibu Ella. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut, jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir jalan kanan lah. Nah, terus pas kita tanya apanya supirnya, kan supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Ellanya baru nyampe hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia
di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, buruknya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di kasus dugaan malapraktik sedot lemak, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Jen, apakah benar klinik tersebut tidak memiliki izin? Baik, Cikal dan juga pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan klinik WSJ di Depok, Jawa Barat yang menjadi tempat kemarin seorang wanita melakukan perawatan operasi sedot lemak ya yang meninggal dunia. Dan kalau kami lihat di depan kliniknya ini masih terpantau tidak ada aktivitas ya, dan kami juga masih memantau apakah nantinya ada keterangan lanjutan yang akan disampaikan mungkin dari pihak ketua RT maupun warga setempat. Namun pemirsa, ini juru kamera saya Andri Setiawan akan menunjukkan ini dia situasi di klinik kecantikan yang ada di Depok, Jawa Barat. Nampaknya memang juga banyak awak media yang sedang meliput ya suasana yang ada di klinik ini. Dan kalau kita lihat juga belum ada atau belum dipasang garis polisi, meskipun dari pihak keluarga sudah melaporkan ke kepolisian dan juga sudah diproses, namun belum ada pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan tentu saja informasinya akan kami dalami juga terkait dengan bagaimana mungkin kronologi, bagaimana juga keterangan dari pihak ketua RT, kemudian dari pihak klinik itu sendiri. Dan masih kami dalami juga apakah benar penyebab kematian dari wanita dari Medan, Sumatera ini yang melakukan operasi di sebuah klinik di Depok, Jawa Barat. Kami kembalikan ke Anda, Cikal. Baik, kita nantikan informasi perkembangan terbaru di sana. Terima kasih Jen atas informasinya, melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selebgram Ella Nandasari Hasibuan meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di klinik WSJ Depok. Dan berikut adalah fakta-fakta klinik WSJ. Klinik WSJ merupakan klinik kecantikan yang menyediakan layanan seperti facial, liposuction atau sedot lemak, filler, botox, injeksi atau infus whitening, laser wajah, dan juga menyediakan berbagai skincare. Dan pemirsa, tidak hanya di Depok, klinik ini berada di sejumlah lokasi mulai dari Kalibata, Kemang, serta Bekasi Timur. Dan pemirsa, berikut kronologi meninggalnya Ella Nandasari yang kami himpun dari berbagai sumber. Pada 22 Juli 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ella tiba di Bandara Suta setelah penerbangan dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dijemput sopir langganan langsung menuju klinik untuk operasi sedot lemak. Kemudian pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tiba di klinik operasi dimulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban melakukan operasi sedot lemak di lengan kanan dan kiri. Kemudian korban pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Fani menghubungi Ella namun tidak dijawab. Sopir langganan memberikan informasi bahwa Ella telah meninggal dunia. Pihak rumah sakit menghubungi keluarga Ella di Medan. Kemudian pada 23 Juli, pemirsa, tahun 2024, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, jenazah korban dibawa ke Pangkalan Brandan Langkat didampingi oleh pihak klinik.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, Erintua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Ya, oke. Ya, jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk periksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI sekaligus politisi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Ia juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erintua Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Pemirsa, pagi tadi tim kuasa hukum Dini Sera Afrianti bersama keluarga mendatangi Komisi Yudisial. Kedatangannya dilakukan untuk melaporkan 3 hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera. Keluarga Dini Sera Afrianti bersama tim kuasa hukum dan didampingi oleh anggota DPR Komisi 9 Rieke Diah Pitaloka mendatangi Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas atas ketidakadilan dalam kasus ini. Pihak keluarga Dini Sera sangat kecewa dengan putusan hakim karena berdasarkan bukti CCTV dan visum hasil otopsi terindikasi kuat bahwa Dini meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur. Keputusan hakim dalam kasus kematian Dini Sera ini sendiri dianggap kontroversial karena putusan vonis hakim yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Ini Alfi Karisma, kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT
yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Ini bukti yang dibawa apa aja Pak untuk ini, Pak? Bukti-bukti pendukung awal yang kami bawa adalah mungkin gambar-gambar yang menunjukkan bahwasanya pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar. Dan yang kedua, kami juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum, yang dikatakan bahwasanya hasil visum itu tidak menerangkan meninggal karena minum alkohol, begitu. Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu juga bahwasanya tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijanjikan pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan bebas tersangka GRT. Sementara itu, ayah almarhum Dini Sera yang turut hadir melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial merasa kecewa dengan putusan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Pihak keluarga juga menyebut hingga kini tidak ada itikat baik termasuk permohonan maaf dari pihak Gregorius Ronald Tanur. Harapan Bapak? Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan bijaksana hakim dan semua penegak hukum itu semuanya adil. Gitu. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintar ya, Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Dengan keputusan 12 tahun, datang-datang tiba-tiba ada informasi dari Pak Dimas, lagi pengajian 100 harinya almarhum, ibunya almarhum itu, ada informasi katanya divonis bebas. Kecewa, ya? Gimana perasaan Bapak? Kecewa lah gitu. Jangankan untuk ngasih biaya atau gimana ya santunan atau minta maaf, ini lagi-lagi diputus bebas. Gimana perasaan Bapak orang kecil? Sebagainya tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial, namun hanya berupa rekomendasi terhadap Mahkamah Agung. Jadi kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk pengawalan ini sampai juga kepada pengawasan terhadap kinerja di Mahkamah Agung. Demikian. Langkah lain terkait Justice for Dini Sera ke depannya seperti apa? Pertama, kita sedang menggalang melalui petisi. Petisi itu menjadi penting, ada di change.org, Justice for Dini Sera, hashtagnya. Mohon dibantu juga, karena ini akan teman-teman tentu kita berpikir, kok bisa ya kasus seperti ini yang kita, kenapa tidak kasus-kasus lain? Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim, tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari Rumah Sakit Sutomo yang Sutomo. Jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, seorang selebgram remaja di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena diduga mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadinya. Pelajar putus sekolah tersebut mengaku mendapatkan bayaran Rp250.000 per minggunya untuk mempromosikan situs judi online. Remaja wanita yang sehari-hari berprofesi sebagai selebgram yang kerap mengendorse sejumlah produk-produk kecantikan diamankan tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di Jalan Semarang, Padang Selatan, Kota Padang karena kedapatan mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram pribadinya.
GV yang merupakan pelajar putus sekolah ini diamankan bersama ponsel yang ia gunakan untuk memposting promo judi online. Kepada polisi, ia mengaku memposting situs judo 2 kali dalam sehari dengan mendapat bayaran Rp250.000 per minggunya. Untuk sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan unit Tipiter Polresta Padang karena status pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Telegram tersebut memposting berupa link judi online, di mana dia memposting di postingan Snapgram. Di sana dia memposting pada tanggal 10 Juli. Kita sudah memantau. Pelaku terancam dijerat pasal 303 serta Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terlibat jaringan perjudian online, seorang warga Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pria berinisial J terlibat penjualan ratusan rekening untuk menampung judi online. J, pria 34 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam jaringan judi online. Warga Tambora, Jakarta Barat ini hanya pasrah saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Petugas turut membawa sebuah berangkas yang berisi sejumlah ponsel, laptop, buku tabungan, dan kartu ATM. Dalam aksinya, J menjual rekening-rekening warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online. Rekening ini nantinya digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Pelaku pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022 dalam praktik perjudian secara online. Kita mengamankan satu orang pelaku berinisial J, dan barang bukti yang sudah kita amankan juga ada berupa buku maupun ATM yang ada di lokasi. Kemudian ada satu berangkas dan ada beberapa biji handphone yang kita amankan, yang mana semua digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penampungan kegiatan judi online. Kini petugas masih melakukan pendalaman terkait peran J dalam jaringan judi online. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, dan Beni dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi. Baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi.
Kembali di Sindo Siang, pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan positif di sektor pekerja non-ASN, pekerja rentan, serta pekerja di ekosistem desa di tahun 2023. Jika diakumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat bekerja atas berbagai macam resiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, pensiun, atau PHK. Kehadiran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan dapat mencegah keluarga pekerja jatuh miskin saat pekerja mengalami resiko. Di penghujung tahun 2023, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berada di angka 41,56 juta orang. Pembayaran manfaat mencapai 4,58 juta klaim dengan nilai 53,51 triliun rupiah, termasuk manfaat beasiswa senilai 346 miliar rupiah untuk 91.050 kasus. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa beberapa waktu lalu. Dengan Undang-Undang Desa, Kemendagri tengah menyiapkan peraturan pemerintah dan instrumen operasional lainnya agar program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat pekerja di pedesaan dapat segera direalisasikan, mewujudkan pekerja yang sejahtera dan bebas cemas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yakni Undang-Undang Desa. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Seberapa penting kemudian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja? Untuk membahas hal tersebut, kita telah hadir di studio Sindo News TV, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Zainuddin. Selamat siang Pak Jaya, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Sindo News TV. Di program Sindo Siang kita akan membedah sebetulnya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin masih belum banyak atau beberapa mungkin belum tahu nih apa itu definisi dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu program apa aja sih Pak yang ada di dalamnya? Ya, makasih Mas Cikal. Jadi BPJS itu sebenarnya di Indonesia itu ada dua. Ada satu kesehatan, ada satu lagi ketenagakerjaan. Kalau kesehatan itu dia ngelindungi kesehatan kepada seluruh penduduk. Nah, kalau kami ini BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi seluruh pekerja. Nah, siapa aja pekerjanya, pekerja formal maupun pekerja informal sebenarnya. Itu bedanya. Jadi satu untuk seluruh penduduk, satu lagi untuk seluruh pekerja. Nah, kadang-kadang untuk bedainnya itu makanya kami kadang-kadang dipanggilnya BP Jam Sostek aja. Supaya lebih mudah dipahami. Supaya lebih mudah. Karena dulunya kan PT Jam Sostek yang dikenal orang memang Jam Sostek kalau dulu. Oke, nah itu kalau kita bicara program apakah sama atau ada perbedaan yang cukup signifikan Pak? Beda. Kalau BPJS Kesehatan itu program cuma satu, kesehatan. Kalau kami itu programnya 5. Nah, yang pertama programnya jaminan hari tua. Hari tua itu kayak nabung, kayak biasa lah. Nah, kemudian yang kedua jaminan pensiun. Nah, jadi teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang banyak itu harus juga punya jaminan pensiun sama kayak teman-teman PNS, teman-teman di swasta gitu kan. Kemudian yang ketiga jaminan kematian. Nah, jaminan kematian itu kalau orang meninggal karena apapun, nah itu juga dilindungi kita. Yang keempat, kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi mulai dari kita berangkat dari rumah ke tempat kerja sampai pulang lagi ke rumah. Itu ininya skopnya. Yang terakhir pemerintah mengeluarkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu jadi 5-nya itu. Jadi ini mencakup semua mulai dari apalagi kalau kita mungkin pekerja di bidang yang cukup riskan. Gitu ya. Dan ini juga mengajarkan para pekerja ini untuk lebih pintar memanage keuangan untuk di hari tua. Mungkin selain itu manfaat yang mungkin bisa dirasakan secara jangka panjang apa saja sih Pak? Sebenarnya gini, kalau kita cerita lebih besar, negara maju, kalau kita mau menuju negara maju itu jaminan sosialnya harus kuat. Nah, itu salah satunya. Nah, Indonesia itu sekarang lagi menyiapkan itu. Nah, teman-teman yang formal, yang kerja di perusahaan dan sebagainya, itu kan udah lama ini ikut Jam Sostek. Nah, sekarang kita disuruh
gimana menjangkau teman-teman kita yang ada di informal, termasuk yang ada di desa dan seterusnya. Nah ini tantangan kita memang. Jadi istilah saya itu kalau dulu tuh ngurus korporasi, nah sekarang tuh harus ngurus retail. Harus turun ke desa, turun ke pasar kayak gitu tuh. Nah ini khususnya pekerja informal, mungkin mereka menyangka saya ini pekerja informal. Mungkin yang seperti ini adanya di yang formal. Itu tantangannya apa sih? Apa memang edukasi mereka yang belum teredukasi, belum terinformasi, atau mungkin ada tantangan yang dihadapi Bapak dari kepesertaan? Tantangannya kan gini, selama puluhan tahun itu BPJS Ketenagakerjaan ataupun Jam Sostek dulu ngurus yang formal. Kalau formal ini kan ada yang ngurus. Nah, ada perusahaannya, ada HRD-nya. Nah, cukup melalui satu orang ini biasanya karyawan dia 30.000, masuk semua. Nah, kalau informal ini tantangannya benar-benar retail. Iya kan? Karena dia kan nggak ada yang ngurus. Nah, makanya ini tantangan kita. Nah, sekarang kita harus kolaborasi dengan siapa yang bisa ngurus. Nah, itu kan. Kedua, bagi yang mampu, kita gandeng melalui agen kami yang akan menjangkau mereka ke pasar, ke desa dan seterusnya. Nah itu cara barunya sebenarnya. Makanya sering saya bilang itu teman-teman saya itu, teman-teman kalau dulu tuh kalau main bola itu mainnya di GBK, sekarang mainnya di Tarkam. Saya bilang. Dijemput bola begitu ya? Jemput bola gitu. Ini kalau misalnya kita bicara manfaat, ternyata manfaatnya banyak. Kemudian juga tadi ada jemput bola juga begitu. Nah ini untuk pendaftarannya sendiri seperti apa sih rules-nya begitu atau tahapan-tahapannya? Mungkin ada beberapa yang memandang aduh ribet nih jangan-jangan gitu, atau bagaimana supaya nanti lebih teredukasi? Ya, kalau daftar tadi, kalau teman-teman formal tadi kan ada perusahaannya, ada orang ngurus. Nah, sekarang yang informal nih problem kita. Yang informal nih cara kami adalah yang pertama kami gandeng pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini mulai dari gubernur, bupati, wali kota, kemudian camat, kepala desa, sampai RT RW. Nah ini yang kami gandeng. Nah yang kedua, kami gandeng juga orang-orang yang istilahnya saya itu tangan-tangan baik. Apa itu tangan-tangan baik itu gini, misalnya Mas Cikal di rumah punya pembantu nggak? Punya. Ada, di rumah mama saya ada. Mamanya diajak untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Sopir kita, tukang kebun kita, asisten rumah tangga kita yang bayarin. Nah, karena iurannya kan hanya 16.800. Nah, setahunnya itu hanya 200.000. Nah, kita bayarin itu. Nah, itu saya bilang tangan-tangan baik. Pengurus masjid, ayo marbot masjidnya diurus gitu kan. Yayasan Yatim Piatu, yuk guru-guru yatimnya guru-guru PAUD dan sebagainya itu dilindungi kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kami menciptakan satu skema keagenan yang namanya perisai. Nah, ini yang kami gerakkan. Yuk, siapa yang mau bantu kita agar mendatangkan orang agar bisa dilindungi, kami kasih benefit apa untuk mereka. Nah, ada skema fee-nya, kayak agen asuransi lah. Kira-kira gampang dipahami. Ya dengan mengeluarkan uang segitu, manfaatnya juga banyak begitu ya yang akan dirasakan. Kalau kita bicara mengenai kepesertaan baik yang formal dengan informal. Kalau formal mungkin ya ada yang ngurusin tadi ya, tapi kalau informal kecenderungannya saat ini seperti apa, Pak J? Apakah memang sudah mulai meningkat atau perlu adanya sosialisasi yang lebih? Kalau secara angka informal kami itu 3 tahun terakhir ini 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali lipat. Secara growth ya. Tapi secara jumlah, jumlahnya itu baru sekitar akhir tahun 2023 kemarin kami 9,2 juta. Nah masih kecil dong. Nah itu baru sekitar 14%. Ya kan? Dibanding dengan populasinya. Sebenarnya masih banyak banget. Nah inilah tantangan kita gimana menjangkau orang yang banyak dan retail ini. Artinya strategi yang tadi dipakai cukup efektif kalau kita bicara growth ya. Untuk mencapai mungkin tanda petik kuantitinya. Ini mungkin strategi apa lagi yang akan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Pada saat kita pindah fokus ini, kami langsung menetapkan 4 fokus. 4 fokus. Jadi informal ini kan sebenarnya ada di mana? Fokus pertamanya itu adalah ekosistem desa. Ternyata pekerja kita itu 61% ada di desa. Ya kan? Kedua, ekosistem pasar. Pasar tradisional, pasar modern, pasar kayak mall kayak gitu. Nah, itu sasarannya. Ketiga, UKM dan e-commerce. Nah, UKM dan e-commerce. Yang keempat, pekerja rentan. Nah, kemarin kami tumbuh paling banyak
86% growth kami kemarin itu dari desa dan pekerja rentan. Nah, itu kira-kira growth-nya yang tahun kemarin. Itu memang menjadi apa namanya sasaran atau sektor-sektor yang menjadi prioritaskah atau memang ada target khusus yang dicanangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengenai sektor-sektor yang menjadi apa namanya prioritas tadi? Iya, sasaran khususnya tadi kalau garap desa kan pasti teman-teman kita fokusnya ke siapa? Paling banyak kan mereka adalah petani, peternak, pekebun. Iya, 3 itu. Nah, 3 itu paling banyak. Kalau yang lainnya UKM tadi di pasar itu ya para pedagang dan macam-macam. Nah itu yang paling banyak. Kalau kita bicara mengenai literasi misalnya, literasi. Pak, apakah memang pekerja-pekerja seperti petani seperti itu kemudian yang mengelola kebun, apakah secara literasi mereka sudah cukup? Karena yang Bengles juga kadang masih banyak. Iya. Apakah itu memang menjadi tantangan berat atau memang sebenarnya saat ini sudah lebih membaik? Jujur aja itu tantangannya. Itu ya. Jadi kan kalau kita cerita nggak usah jaminan sosial deh, literasi tentang asuransi kan bagi teman-teman kita informal itu kan belum. Apalagi teman-teman kita yang tadi ya petani pekebun. Nah ini tantangan kita. Tapi dengan kita jelaskan manfaatnya, nah misalnya mereka ini kalau terjadi kematian akan diberikan santunan 42 juta. Kalau dia udah jadi peserta 3 tahun, 2 anaknya dapat beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi. Nilainya 174 juta. Kalau dia kecelakaan juga gitu. Kecelakaan kami tuh unik Mas Ikal. Petani di Serang itu ada tukang petik jengkol jatuh dari pohon jengkol. Itu kecelakaan kerja. Ya, Nah, jadi kejadian kerjanya kayak gitu. Ada petani di Jawa Tengah juga begitu. Lagi sawah, takdirnya kena sambar petir misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman kayak gitu tuh. Nah, ada petani di Sumatera Barat juga gitu. Lagi naik motor jalan ke kebunnya. Nah, itu kecelakaan kerja. Yang dulu mungkin belum masuk ke kategori itu ya. Mungkin dibilang, oh ya udah ini memang resiko pekerjaan, itu bukan berbeda ya. Maksudnya resiko pekerjaan dengan kecelakaan dalam bekerja beda. Dengan masuk ke kategori tadi, nah ini penjaminannya masuk selama terdaftar begitu ya. Nih sekarang yang menjadi concern juga baik pemerintah juga kan sekarang menggalakkan UMKM. Ini kenapa sih sebetulnya UMKM itu betul-betul digalakkan gitu? Memangnya ini cukup menjadi daya tarik sehingga jumlah pekerjanya akan banyak di sektor UMKM ini? Iya, kalau cerita di mana sih orang pekerja yang belum jadi peserta jam sostek itu, ya di UMKM dan informal. Tinggal 2 ini memang. Nah, UKM ini juga gitu, baru sekitar 14% juga. Masih banyak. Masih banyak. UKM nih. Nah, itu tadi makanya kami harus masuk tadi yang gue bilang ke pasar dong. Pasar Tanah Abang, pasar-pasar tradisional kayak gitu tuh. Nah itu agen kami juga bergerak di situ. Pasar itu. Dan memang sudah ada ini ya, sudah ada gambaran bahwa memang akan menarik cukup banyak tenaga kerja di situ. Kalau cerita number, kita akan cerita numbers itu kita harus fokus ke informal dan UKM. Kan jumlah mereka paling banyak ini. Kalau di perusahaan besar menengah kita kan sebenarnya nggak banyak kalau jumlah pekerja. Nah sekarang kalau saya melihat masih beberapa pihak masih meng-underestimate gitu ya atau meremehkan gitu resiko pekerjaan dia begitu. Gimana sih caranya BPJS Ketenagakerjaan itu memastikan atau menjamin begitu ya bahwa mereka dengan ikut kepesertaan ini, mereka ini untuk keuntungan mereka juga gitu. Karena kadang-kadang orang kan malas untuk mikir jangka panjang. Betul. Jadi kalau kita cerita kayak negara sebenarnya fungsi Jamsos itu apa sih? 2 dia. 1, naikin kesejahteraan. Kedua, mencegah kemiskinan. Makanya Pak Jokowi itu nitip ke kami 2 inpres. 1 inpres bagaimana naikin optimalisasi kepesertaan Jamsostek. Inpres 2 2021. Kedua, Presiden juga titip kita ikut serta dalam pencegahan kemiskinan ekstrim. Ya, contoh lah misalnya kalau saya ini meninggal gitu kan. Nah ada 3 orang yang rentan miskin, istri saya dan 2 anak saya. Tapi kalau ada jaminan sosial, dia bisa ketahan nggak jatuh miskin. Ini contoh lah, di desa itu kami survei kemarin, di salah satu kabupaten. Uang santunan BPJS Ketenagakerjaan itu digunakan untuk apa oleh mereka? 4 besar itu Mas Cikal, 1 untuk bayar sekolah anak. Pendidikan berarti kan?
Kemudian yang kedua apa? Untuk buka usaha. Ketiga, ini nih, bayar utang. Ya ampun, oke. Nah, yang keempat, ini Indonesia banget nih, untuk tahlilan, untuk doa, atau kalau di Bali untuk ngaben kayak gitu. Nah ini 4 besar ternyata bagi mereka informal tadi digunakan klaim gitu. Nah kalau penggunaannya untuk itu berarti pas dong niatnya pemerintah tadi untuk mencegah kemiskinan sama untuk naikin kesejahteraan. Gitu. Iya. Karena itu termasuk apa ya? Kearifan lokal juga. Kearifan lokal juga. Yang harus kita juga mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan cukup sensitif untuk menyasar itu. Ada berapa daerah ini? Saya nggak nyangka malah sampai ada pertimbangan di situ. Ada berapa daerah kan? Mohon maaf teman-teman itu, saya ditelepon oleh salah satu kepala desa misalnya. Pak J, kata dia, terima kasih di desa kami sudah dilindungi oleh BPJS Kerjaan. Apa yang terjadi? Orang yang dulu, karena ada tradisi di desa ini, kalau orang meninggal itu ada tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan sampai 40 hari, 100 hari. Kan? Ternyata banyak dari penduduk mereka itu berhutang. Kalau nggak berhutang, banyak dari penduduk mereka itu jual asetnya, jual kebunnya, atau menggadaikan rumahnya. Nah ini dengan adanya santunan itu, nah itu mereka nggak kayak gitu. Ini kepala desa itu cerita telepon saya kayak gitu tuh. Seperti yang Pak Jai bilang, selalu unik ya desa. Kita akan membedah kembali terutama mengenai bagaimana pembangunan ekosistem desa dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyasar ke sana. Tapi kita akan sambung usai jeda dan pemirsa dialog Sindo Siang masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kita lanjutkan tadi, kita udah seru ngobrol mengenai kita mendalami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita sempat menyinggung UMKM gitu kan, bahwa ini menjadi potensial kalau ikut gitu kan, apalagi yang di informal. Tapi kan juga ada yang offline, nah ini juga ada yang online sekarang. Nah, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan define dari si BPJS atau UMKM online ini seperti apa? Ya UMKM tadi kan ada pertama mereka ini ada di mana? Sebenarnya ada di pasar mereka ini. Ya makanya kami masuk ke ekosistem pasar. Itu ekosistem kedua kita setelah desa. Pasar itu pasar tradisional, pasar modern isinya. Ini kita langsung fisik kan. Ada lagi yang online. Online ini e-commerce. Mereka punya reseller kan banyak banget. Nah kami sekarang hampir semua e-commerce besar kolaborasi sama kami sekarang. Jadi mereka langsung bisa daftar dan bayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya di e-commerce itu. Nah itu sudah, semua e-commerce besar itu sudah collab kan sama kami, kolaborasi. Sebenarnya kalau misalnya saya punya bisnis secara online gitu ya. Karena sekarang mungkin potensinya lagi tinggi gitu ya, sehingga saya nggak kepikiran lagi tuh untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, bagaimana saya merasa teryakinkan, saya mungkin mau boleh juga nih saya ikutan nih, gitu kan? Karena memang kan toolsnya ada di gadget misalnya. Bagaimana menghadapi tantangan seperti itu dari BPJS Ketenagakerjaan? Kalau cara daftarnya, pertama kan secara fisik kami punya jaringan kantor cabang seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua tadi kita kerjasama, misalnya yang online tadi kerjasama dengan e-commerce-nya. Nah di apps-nya e-commerce itu orang bisa daftar dan bayar. Nah ketiga kita gandeng komunitas-komunitas. Nah misalnya komunitas warung bakso. Nah ini kemarin misalnya saya masuk kepada komunitas pekerja seni. Teman-teman Paski, Jarwo Kuat dan sebagainya itu kerjasama sama kami. Ini kita baru launching juga misalnya teman-teman yang musik, yang pesmi kayak gitu. Nah jadi mereka ini ada komunitasnya supaya dia saling ketok tular cerita program gitu kan. Nah, gitu itu bisa lebih nyambung. Lebih nyambung. Jadi kalau ada komunitas ini kita masuk, kita gandeng itu ya salah satu cara yang efektif juga. Tapi memang kita harus jujur, literasi tentang jaminan sosial ini harusnya terus kita gaungkan. Ya, jadi gaungkan di semua tempat, semua waktu, mungkinnya itu sangat penting. Karena ini memang alat negara kan untuk mesejahterakan rakyatnya. Yang harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya. Betul. Artinya UMKM baik yang offline maupun online, mereka akan mendapatkan manfaat yang sama dan mereka juga harus menjalankan kewajiban yang sama. Artinya tidak ada beda di situ.
Termasuk kalau pasar tadi kami masuk kepada pengelola pasarnya. Nah, misalnya kan biasanya pengelola pasar di daerah ini adalah BUMD. Nah, misalnya kayak di Jawa Barat, di daerah Bogor dan sebagainya itu ada namanya Pasar Tohaga. Nah, itu Pemdanya kita gandeng itu. Nah, itu kita gandeng pembayarannya bersamaan dengan mereka mengut retribusi pasar. Oh, include di situ? Include di situ. Nah, gitu. Jadi, nanti ada pemungutnya, pengelola pasarnya itu, kepanjangan tangan kami. Nah, dia waktu mengut retribusi pasar, sekalian mengut iuran jam sostek. Oh, nah, jadi apa ya? Kesannya kan kalau misalnya kita bayar satu-satu jadi berat. Jadi berat, betul. Jadi berat gitu kan. Dengan ini ya udah gitu kan. Kadang-kadang kan kesan itu jadi memberatkan, padahal nggak juga kan sebetulnya. Itu ke persepsi kan. Persepsi, betul. Padahal nggak gitu sebetulnya. Gitu. Betul. Nah, Pak J, ini mungkin beberapa udah tahu. Saya mungkin udah tahu. Ada aplikasi namanya JMO. Di situ kan banyak apa ya, informasi gitu ya tentang kepesertaan saya dan juga yang lain juga ada di situ. Apa saja sih yang ada di aplikasi JMO itu dan manfaatnya tuh apa aja di aplikasi itu? JMO itu sebenarnya tadi gini. Pertama itu cara kami mendekatkan kami dengan peserta. Nah, kalau dengan perusahaan kami kan udah dekat. Nah, misalnya MNC itu karyawannya ada berapa, dengan pengurus MNC-nya, HRD-nya kami udah dekat. Tapi kami pengen lebih dekat kepada para karyawannya. Nah, cara menjangkaunya melalui JMO itu. Makanya seluruh pekerja itu harusnya download aplikasi JMO. Nah, mereka bisa selancar di situ apapun. Pertama, nyari informasi. Kemudian yang kedua, kemudahan klaim. Nah, kalau di situ, kalau klaim hari tua itu, nah itu hanya butuh waktu berapa menit, udah masuk ke rekeningnya Mas. Itu lebih cepat? Lebih cepat. Nah, dibandingkan dengan tidak? Dibandingkan misalnya harus datang ke kantor kami, gitu kan. Atau yang apa, ada juga kami yang online gitu. Itu kan kita jadwalkan kapan kita harus video call. Tapi kalau JMO kan langsung. Karena JMO itu, kalau saya masukin, saya mau klaim. Syarat-syaratnya saya masukin. Habis itu saya nanti akan cek dengan Dukcapil. Nah, kira-kira ini benar nggak? Yang namanya Jainuddin ini benar nggak Jainuddin? Gitu kan? Nah, oh benar. Dengan datanya di Dukcapil benar, namanya Jainuddin. Habis itu kita coba lagi live detection-nya. Ini foto atau orang? Nah, itu langsung dibikin gini, pakai HP saya. Oh iya, ini benar wajahnya Jainuddin. Kalau itu masukin nomor rekening, masuk ke rekeningnya. Berarti sistem verifikasinya sudah lengkap. Ya, tapi ini kita coba dulu untuk nilai tertentu dulu sampai dengan 10 juta. Nah, tapi kalau klaim yang di atas itu masih harus tetap yang verifikasi yang kita telepon atau dia datang kantor. Tapi rata-rata klaim kita itu kan memang paling banyak di bawah 10 juta. Rata-rata klaim JHT. Dan untuk mendaftar di aplikasi itu juga tidak sulit ya? Tidak sulit. Nah, navigasinya pun mudah sebetulnya. Benar. Yang ketiga itu, ini digunakan mereka untuk daftar. Nah, tadi misalnya Mas Cikal hari ini mau ngedaftar sopirnya, daftarin aja di situ. Langsung. Nah, langsung kayak gitu tuh. Seperti yang tadi itu kita bahas. Tentu JMO ini kita kembangkan terus nanti. Nah, ini fase pertamanya kira-kira kita coba dulu untuk kebutuhan peserta seperti 3 hal itu. Ya, termasuk juga bagaimana respon dari peserta ya. Biasanya kan suka ada input atau output lain gitu kan. Tambah ini gitu kan. Suka banyak maunya. Saya juga begitu banyak. Itu kan ini apa development yang nggak ada habis kalau apps itu. Iya, betul. Apalagi teknologi itu kan terus berkembang. Oke, kita kembali ke sebelum jeda tadi kita sempat membahas bagaimana ekosistem di desa. Kan apa sebetulnya kan pemerintah cukup concern gitu ya dengan apa kemajuan desa, bahkan Presiden Jokowi pun pemerintah itu cukup besar anggaran untuk desa. Apa yang ingin ditargetkan dari BPJS Ketenagakerjaan di ekosistem desa ini? Pertama, kita menginlandkan dengan program pemerintah kan. Pemerintah itu kan membangun Indonesia dari pinggir kan, dari desa. Nah, setelah kita lihat, oh memang benar ya, ternyata pekerja kita itu 61% ada di desa justru. Oh berarti kami harus masuk desa juga nih. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang harus kita lindungi? Nah, undang-undang desa yang baru keluar itu kurang lebih ada 4 pasal yang sebenarnya spesifik terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, melindungi teman-teman kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, sampai RT RW-nya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, kan salah satu isunya adalah kesejahteraan perangkat desa kan. Selama mereka ini selain gaji, nah gimana jaminan sosialnya ada nggak? Hari tuanya terjamin nggak? Jaminan pensiunnya ada nggak? Nah ini kita mulai. Alhamdulillah sekarang itu teman-teman perangkat desa dan sebagainya itu udah sekitar 54% terlindungi kita. Oke, 54%. Nah, 50%. Jadi kita masih ada sisa 46% lagi. Pasti didorong dengan undang-undang desa ini makin bagus nih. Oke. Kedua RT RW. RT RW itu kan adalah petugas layanan publik terdepan pemerintah loh. Iya, kan juga langsung. Kan langsung dengan masyarakat. Nah ini kita harus lindungi juga. Udah sekitar 38% RT RW seluruh Indonesia itu terlindungi. Oke. Nah harapan kita dengan mereka ini terlindungi, ngelindungin mereka diri sendiri dulu, baru abis itu kita masuk ke warganya. Nah warganya siapa? Nah sekarang kita bikin program namanya Gerakan Perlindungan Minimal 100 Pekerja Rentan per Desa. Oke, minimal 100. Minimal 100. Nah, ini inline dengan program pemerintah yang namanya SDGs Desa. Oke. Nah, ini kalau bergerak, bayangin desa di Indonesia 85.000. Kayak memodernkan desa gitu ya. Iya. Jadi nggak kebayang kan orang perangkat desa itu dulu punya jaminan pensiun. Kemarin-kemarin nggak kebayang kita kan. Sekarang hari ini terjadi. Oke. Gitu. Nah, kalau bicara tadi kan masih ada beberapa persen gitu ya yang ditarget selain memang literasi, mungkin beberapa yang belum dapat informasi. Betul. Tapi desa, kita bicara kabupaten besar sekali di Indonesia. Betul. Apakah memang secara geografis ini menjadi kendala juga atau memang sudah teratasi misalnya dengan teknologi informasi atau mungkin akses dari lokasi begitu yang jauh itu juga menjadi kendala tersendiri, Pak? Itu pasti. Jadi menjangkau desa dan sebagainya yang ada terpencil dan sebagainya itu dari seluruh Indonesia itu pasti. Nah itulah tantangan kita, makanya kita perlu kolaborasi tadi ya, Pemda sampai dengan RT RW-nya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, kita gerakkan agen-agen kita yang namanya Wadah dan Perisai ini untuk masuk juga ke desa-desa. Oke. Nah kita jadikan juga BUMDes-nya, badan usaha pemerintah desanya itu juga untuk jadi agen kita gandeng juga. Gitu. Oke, memastikan untuk si agennya ini bergerak, mesinnya ini bekerja, itu pengawasannya seperti apa, Pak? Atau memang selama ini ya udah diberikan sistem, kemudian mereka bergerak, atau memang ada pengawasan yang khusus begitu? Pertama kami ada apps-nya, pakai handphone masing-masing agen tuh. Nah, jadi orang daftar dia gitu. Cuma kan problemnya pasti kalau daerah terpencil ya sinyalnya susah gitu. Nah nanti dia bergerak, misalnya bergerak ke kota untuk daftarin itu. Kemudian yang kedua di kami ada pasukan saya namanya account representatif itu. Nah itu dia membina para perisai ini. Nah yang ketiga tadi ini kan ada wadahnya. Mereka ini harus bergabung di wadah, nggak boleh secara personal. Nah wadahnya ini juga intens berkomunikasi dengan kami untuk peningkatan kapasitasnya, bagaimana monepnya, bagaimana mencegah hal-hal yang nggak pas dan sebagainya. Laporannya pun pasti berkala ya. Harian ada tuh. Harian dia bisa lihat. Nah, saya udah produksi berapa, dapat berapa, termasuk kira-kira oh iya, saya dapat fee berapa ya, itu ada di kalau ada sistem yang tepat, mesin pun bekerja gitu. Karena kalau sistem yang nggak tepat pun, meskipun kita punya konsep, kalau mesinnya nggak bekerja kan percuma juga, begitu kan. Nah, apa sih sebetulnya yang akan dikejar utamanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk para pekerja ini? Mungkin yang jangka pendek, yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek apa saja, Pak Jaya? Kalau jangka pendek tentu tadi kita pengen sebenarnya mengakselerasi ya capaian terkait perlindungan teman-teman pekerja di formal, informal termasuk desa tadi gitu ya. Nah itu segera harusnya segera kita pengen gitu kan. Nah kalau mimpi besar ke depannya itu sebenarnya tadi negara yang maju, negara yang sejahtera itu adalah punya jaminan sosial yang kuat. Nah, satu saat sebenarnya mimpinya kami itu adalah nggak ada lagi pekerja yang nggak terlindungi jaminan sosial. Kalau ada penduduk di desa A meninggal, negara hadir melalui santunan jaminan kematiannya. Kalau ada tadi di kampung mana kecelakaan, negara hadir untuk memberi santunannya. Anak-anaknya juga bisa sekolah, dapat beasiswa dari TK sampai perguruan tinggi gitu.
Kalaupun keluarga ahli waris itu ditinggalkan, minimal dia punya dana untuk menyambung kehidupan. Nah itu bisa dia gunakan tadi untuk usaha, termasuk untuk bayar hutang, kita cerita tadi kan, termasuk untuk kearifan lokal kita ya. Kalau di Bali untuk ngaben katanya, untuk cerita gitu kan, kita untuk tahlilan atau apa gitu tuh. Nah kalau negara udah kayak gitu, seperti negara-negara maju di Eropa sana yang punya jaminan sosial itu, misalnya ada kayak Denmark itu kan 2 kali lipat 200% dari PDB-nya. Wow. Nah, itu negara memang udah sejahtera banget. Memang utara Eropa terkenal. Nah, terkenal. Jadi seharusnya negara itu, sehingga kalau ini terjadi, bonus demografi yang ada di Indonesia itu memang akan mensejahterakan rakyat nanti, karena jaminan sosialnya kuat gitu. Oke, Pak Zainuddin, sebelum kita tutup, saya mau mengapresiasi kinerja Pak Zainuddin dan teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Semoga PR-nya masih banyak, PR-nya masih banyak, tapi tetap mesinnya bekerja. Mungkin ada closing statement untuk para pekerja di sektor formal-informal yang mungkin juga belum menjadi kepesertaan. Silakan, Pak. Teman-teman pekerja, siapapun Anda, formal, informal ya, di desa dan di kota gitu ya. Ayo ikut BPJS Ketenagakerjaan, kita pastikan hari tua kita, keluarga kita semua terlindungi. Karena ada 3 hal yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama tentu memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada santunan, ada uang hari tuanya, kami memberikan pemberdayaan karena bisa untuk usaha. Yang ketiga, kalau punya anak, terus kita beresiko dapat beasiswa, kami kasih pendidikan. Jadi ada 3P nih Pak. Pemberdayaan, perlindungan, dan pendidikan untuk seluruh pekerja kita, formal maupun informal. Baik, makasih Pak Jai, Pak Zainuddin, terima kasih. Salam saya untuk rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan, tetap semangat dalam bekerja. Ini harus semangat nih semua nih, ASK people semangat terus. Baik, pemirsa, itu tadi demikian perbincangan kami dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan Bapak Zainuddin selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari pertama berkantor di Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi memantau perkembangan pembangunan IKN. Sindo Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sindo Siang pemirsa, Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo akan digelar pada 29 hingga 31 Juli 2024 dan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah BIMTEK anggota legislatif terpilih dan pemberian surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah. Menghadapi pilkada serentak serta pelantikan anggota legislatif, Partai Perindo menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta pada 29 hingga 31 Juli 2024. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera. Mukernas ini akan menjadi momen untuk memperkuat struktur partai jelang pilkada serentak 2024 dan menyusun program kerja ke depan. Salah satu agenda Mukernas adalah bimbingan teknis kepada 381 anggota legislatif terpilih sebelum dilantik. 21 karena mereka adalah banyak wajah-wajah baru di Perindo ya. Dari sekian itu kan banyak wajah baru, maka penting kita memberikan sebuah internalisasi nilai-nilai pemahaman terhadap baik itu dari soal nilai-nilai internal keperindoan, lalu kemudian soal bagaimana mereka memahami terhadap soal fungsi dewan dan segala macam. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2024. Tim Liputan Ainis melaporkan. Presiden Joko Widodo mulai hari ini akan berkantor di IKN hingga 3 hari ke depan. Presiden menyebut pasokan air dan aliran listrik sudah tersedia di IKN. Saat kunjungan ke IKN pada hari Jumat, hari Minggu kemarin, Presiden Jokowi turut mengajak sejumlah artis hingga influencer. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur diawali dengan meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN.
Presiden juga sempat menjajal ruas jalan tol dengan mengendarai sepeda motor, didampingi beberapa pejabat seperti Menteri PUPR, yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni. Jokowi selanjutnya bermalam di IKN. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyebut pasokan air sudah masuk dan aliran listrik sudah ada. Demikian pula furnitur di kantor Presiden di Istana IKN sebagian sudah tersedia. Rencananya Jokowi akan berkantor di IKN mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Persiapan besok kantor bagaimana Pak? Persiapan besok berkantor? Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Furniturnya penyiciran sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Selain pejabat, dalam kegiatannya di IKN, Presiden Jokowi ditemani juga oleh sejumlah selebriti seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Irwan Syah, dan Gading Martin. Dari IKN Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Hari pertama berkantor di Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi memantau perkembangan pembangunan IKN. Jokowi menyebut pembangunan IKN berjalan dalam progres yang baik. Presiden Jokowi mengawali hari pertama berkantor di IKN dengan 2 agenda. Di mana agenda pertama diawali dengan rapat bersama jajaran otoritas IKN. Kemudian Presiden Jokowi juga dijadwalkan menerima Forkopimda Kalimantan Timur. Terkait pembangunan istana, Presiden menyebut saat ini sudah masuk tahap finishing. Sementara untuk pembangunan IKN secara keseluruhan, Presiden mengaku semuanya berjalan dengan baik. Ya, kita datang ke sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, ya, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini, ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum masih belum nyenyak. Ya. Bapak melihat perkembangan kepresidenan seperti apa kan progresnya? Ya semuanya masih, ini kan semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, masih, saya kira semuanya masih dalam progres yang baik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan selamat siang pemirsa. Dapat saya gambarkan untuk arus lalu lintas di kawasan ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan pada saat memasuki antrian traffic light, baik itu dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, begitupun dengan kendaraan dari Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Saharjo dan juga ke arah Kuningan. Kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi marka jalan, terutama
antrian di traffic light, bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai lancar. Hal yang sama dari arah Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu maupun Pancoran. Sementara untuk di jalur flyover dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan saat ini mengalami kepadatan kendaraan di mana lalu lintas dapat dipacu kecepatannya dengan kecepatan 40 sampai dengan 45 km per jam. Kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan. Kemudian sebagai informasi berdasarkan anatomi penindakan pelanggaran lalu lintas selama 14 hari pelaksanaan operasi patuh, ada 3 besar pelanggaran untuk roda 2, yaitu penggunaan helm HSNI sebanyak 46.009 kendaraan yang dilakukan penindakan, dan juga untuk marka untuk roda 2 sebanyak 17.654 kendaraan, kelengkapan kendaraan sebanyak 53.699 kendaraan yang ditindak selama operasi patuh 2024. Kemudian untuk 3 besar pelanggaran roda 4, yaitu penggunaan safety belt sebanyak 14.536 pelanggaran, marka jalan sebanyak 10.262 pelanggaran, dan kelengkapan kendaraan sebanyak 11.330 kendaraan untuk kendaraan roda 4. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada, tentunya tertib berlalu lintas. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15069 atau melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Cikal di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Setelah 5 tahun, akhirnya Anggun C. Sasmi mengobati kerinduan para penggemar tanah air dengan menggelar konser tunggalnya yang keempat di Jakarta. Bertempat di Jakarta Convention Center, Anggun menggandeng sejumlah musisi legendaris dan disambut antusias ribuan penggemarnya. Gelaran konser tunggal Anggun C. Sasmi begitu memukau di Jakarta Convention Center Minggu malam. Konser tunggal keempat Anggun C. Sasmi kali ini mengobati kerinduan para penggemarnya setelah 5 tahun. Antusias para penggemar setia yang datang mewarnai venue konser Anggun. Nyanyi berusia 50 tahun tersebut juga menggandeng sejumlah musisi legendaris tanah air, mulai dari Ahmad Albar, Ian Antono, Isyana Saraswati, dan Fabio Asher dengan iringan orkestra dari Andi Rianto. Dari Jakarta, Dian Cahyani, Eri Nugraha, Firman Syah, iNews melaporkan.